Media Cina sombongkan diri langsung dibelain Jepang, Moriyasu, Indonesia akan temani kami. Waktu perhelatan kualifikasi Piala Dunia tinggal sebulan lagi, dan sepertinya Cina mulai ingin memanaskan atmosfer yang ada untuk memberikan shark terapi pada punggawa Garuda. Media Cina Sohu mengklaim bahwa timnas Indonesia tidak pernah menang atas timnas Cina dalam 68 tahun terakhir. Lewat lamannya, Sohu mengunggah tangkapan layar rekor pertemuan 8 pertandingan antara Cina dengan timnas Indonesia sejak 1963 hingga 2004, namun tanpa menyertakan sumber. Melihat sejarah pertemuan kedua tim dalam 68 tahun terakhir, Cina mencatat rekor luar biasa dengan 9 kemenangan dan 3 hasil imbang melawan timnas Indonesia tanpa pernah kalah sekalipun, tulis Sohu. Sohu menarasikan kemenangan terakhir timnas Indonesia atas Cina terjadi pada 1957 di kualifikasi Piala Dunia 1958. Kala itu tim berjulukan Garuda tersebut menang 2-0. Terakhir kali Cina kalah dari timnas Indonesia adalah pada 1957 ketika timnas Indonesia menang 2-0 di kandang mereka. Tetapi jelas itu sudah menjadi sejarah yang sangat lama, jelas Sohu. Namun jika kita coba berselancar di jejaring online penelusuran terhadap beberapa rujukan, pertama 11v11 yang mencatat timnas Indonesia pernah mengalahkan Cina 3-1 pada 38 tahun yang lalu atau 1987 di Kings Cup. Namun acuan lainnya RSSSF menyatakan bahwa yang tim bermain di Kings Cup 1987 itu adalah Galatama 11, bukan timnas Indonesia yang menang 3-1 atas Hubei, bukan Cina. Galatama 11 ialah kumpulan pemain dari kompetisi Galatama, kejuaraan semi profesional di Indonesia. Sedangkan Hubei adalah Hubei FC, klub yang sekarang menjelma menjadi Wuhan Optics Valley FC. Masih berasal 11v11, Garuda juga disebut pernah menaklukkan Cina 2-1 di Presidents Cup 1971. Namun, riwayat President Cup 1971 menerangkan bahwa yang dikalahkan timnas Indonesia bukanlah Cina, melainkan timnas Hong Kong, sesuai dengan yang dihimpun RSSSF. Sementara sumber kedua, Transfer Market mendata bahwa timnas Indonesia pernah menghajar Cina 3-1 di Asian Games 1966. Jadi untuk itu apa yang dituliskan oleh Sohu ini tak mendasar dan sedikit kontradiktif. Memang sangat disayangkan media sebesar Sohu harus menuliskan informasi seperti ini. Di sisi lain, timnas Indonesia sepertinya akan diuntungkan ketika bertemu Jepang nanti. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu berencana memanggil pemain baru pada agenda terakhir. Keputusan Moriyasu dirasa masuk akal untuk mencari opsi berlebih pada gelaran Piala Dunia tahun depan. Jepang sendiri telah dipastikan lolos sebagai juara grup C. Tim Samurai Biru mengkoleksi 20 poin menuju 2 partai tersisa. Harapannya kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda, kata Moriyasu di lansir Sunspo 29 April 2025 yang lalu. Mereka calon pemain baru mesti baik dalam menyerang maupun bertahan, dan tentu semangat perjuangan untuk membela negaranya. Pelatih 56 tahun tersebut ingin mencari opsi lainnya untuk skuad Samurai Biru pada Piala Dunia tahun depan. Samurai Biru belum terkalahkan selama 8 laga grup C dengan 6 menang dan 2 imbang, dengan mencetak 24 gol dan berbalik 2 kebobolan saja. Maka andai mengalahkan Jepang tidak hanya soal perkara 3 poin, namun juga bisa memperkuat mental para pemain timnas Indonesia.